Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pascalia Tumeno. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari materi Teknik Jalan Raya. Kita langsung saja ke slide yang pertama. Berikut sejarah jalan raya. Dimulai dari Jalan Purbakala, jalan-jalan kuno Amerika, zaman kereta api, dan perkembangan jalan raya modern. Sejarah perkembangan pembangunan jalan raya di Indonesia. Pendahuluan. Sejarah perkerasan jalan. Jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan jalan. Awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan. Kehidupan berkelompok. Jalan setapak dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Sejarah perkembangan jalan di Indonesia. Umumnya ditemukan pada daerah potensi SDA yang menguntungkan penjajah melalui kerja paksa seperti jalan yang membentang dari Anyar ke Penaruk di Jawa dan daerah perkebunan seperti di Sumatera Tengah dan Utara. Pada tahun 1970, dimulainya pembangunan jalan dengan klasifikasi yang lebih baik, seperti tol Jakarta, Bogor, Ciawi, Jagorawi, 53 km. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kebijakan pembangunan jalan bertujuan yang pertama, ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, peran institusi penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu. Dan yang terakhir, pengusahaan jalan tol yang transportasinya dan terbuka. Klasifikasi jalan. Pengelompokan jalan menurut sistem. Yang pertama, sistem jaringan jalan primer. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah yang menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud kota. Yang kedua, sistem jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota yang menghubungkan antar dan dalam kawasan di dalam kota. Pusat-pusat produksi. Pusat-pusat yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk kawasan dan pemukiman dan kawasan lainnya. Simpel jasa distribusi. Pusat-pusat kegiatan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal. Pengelompokan jalan menurut fungsi. Yang pertama, jalan arteri. Jalan yang melayani angkutan utama. Perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk atau akses dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagi. Atau perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal. Jalan yang melayani angkutan lokal. Atau perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata, jumlah jalan masuk atau akses dibatasi. Dan yang terakhir, jalan lingkungan. Jalan yang melayani angkutan lingkungan. Seperti perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah. Jenis kerusakan dan bagaimana cara atau metode deteksi. Metode deskripsi kerusakan dilihat dari pengamatan kerusakan, identifikasi kerusakan, dan penyebab kerusakan. Tujuan pemeliharaan jalan. Yang pertama, untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun
kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan fondasi dan terurainya agregat dari bahan pengikatnya. Mengapa perkerasan jalan rusak dini? Yang pertama, pengaruh beban kendaraan. Yang kedua, pengaruh kelembaban. Yang ketiga, pengaruh temperatur. Yang keempat, perkerasan yang terlalu tipis. Yang kelima, bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. Yang keenam, pelaksanaan pembangunan buruk. Dan yang terakhir, drainase buruk sehingga perkerasan sering tergenang air. Jenis kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada perkerasan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Yang kedua, kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Berikutnya, kesalahan yang sering terjadi. Kegagalan dini perkerasan umumnya disebabkan oleh salah satu atau lebih kesalahan berikut ini. Yang pertama, kesalahan dalam perencanaan. Yang kedua, kesalahan dalam pelaksanaan. Yang ketiga, kesalahan dalam penggunaan bahan. Dan yang terakhir, kesalahan dalam pemeliharaan. Kerusakan yang memerlukan pemeliharaan dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, menurut Suryawan tahun 2006. Yang pertama, kerusakan akibat buruknya pelaksanaan pekerjaan awal sebagai akibat kesalahan perancangan, lemahnya pengawasan dan mutu material yang kurang baik. Yang kedua, kerusakan akibat pemakaian dan waktu seperti ausnya permukaan, abras lalu lintas, pemasangan utilitas, pemberian tanda pada permukaan perkerasan, rapuhnya sambungan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kerusakan akibat sebab-sebab khusus, contohnya kecelakaan, lubang-lubang, dan longsornya tebing. Kegiatan rutin pemeliharaan jalan. Yang pertama, struktur perkerasan jalan, 2 bahu jalan, 3 fasilitas pejalan kaki, 4 fasilitas drainase jalan, 5 perlengkapan jalan, 6 lereng atau talud jalan, dan yang terakhir 7 struktur pendukung jalan. Ya baik teman-teman, sekian dari hasil resume saya.